Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirindukan surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesehatan. Allah masih memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan yang mana kita merasakannya sampai saat ini. Allah mencintai kita, Allah membimbing kita, Allah mengatur rezeki kita, dan Allah memberikan putra putri yang salih dan salihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang kami cintai, marilah kita buka pertemuan pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita menanti-nantikan syafaat beliau kelak. Karena kelak pintu surga pertama kali yang akan dibukakan adalah pintu surga, yaitu bersama Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nabi Muhammad SAW yang pertama kali akan memasuki pintu surga dengan para umatnya, para pengikutnya. Bapak Ibu, teman-teman yang kami sayangi, Nabi Muhammad adalah idola kita. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Kita merindukan beliau, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan, di dalam surat At-Tahrim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, karena sesungguhnya bahan dasar neraka adalah manusia dan batu, yang mana ada di sana kelak malaikat ghiladun syidad, yang keras, yang kasar, la ya'sunallah, yang belum pernah mengingkari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat akan mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, mengazab orang-orang yang berada di neraka, yang mana bahan dasarnya adalah manusia dan batu. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari
kita mengambil ibrah dari surat ini di dalam surat At-Tahrim. Mari kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kita tidak sanggup untuk masuk ke dalam neraka. Makanya kita harus berusaha dan harus ikhtiar. Kita harus masuk ke dalam surga bersama-sama. Karena tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, kita makan, kita belajar, ini adalah wasilah hanya untuk menegakkan tubuh kita ini agar kita mampu yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah yang sudah mengatur rezeki kita. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki dan Allah lah yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh, singgasana yang sungguh begitu besar sekali, yaitu alam semesta ini. Ada 7 langit yang berlapis, ada arsy-Nya Allah di atas sana. Bumi begitulah kecil. Kita manusia lebih kecil lagi. Maka janganlah kita menyombongkan diri. Kita harus berdoa dan kita harus senantiasa yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan kepada orang lain, karena sesungguhnya memberi peringatan akan bermanfaat bagi orang lain. Memberikan nasihat, memberikan petuah dengan adab-adab yang bagus. Di pekan kali ini di pesantren adab dan Al-Quran, mari kita menghidupkan rumah-rumah kita, menghidupkan rumah kita agar senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan ibadah-ibadah. Alhamdulillah, pekan ini pekan PSBB, maka kita lebih fokus lagi, lebih tambah beribadah lagi, karena virus wabah COVID-19 masih merajalela. Bahkan di samping kanan kita, maka kita masih dengan protokol 3M. Mari kita mencuci tangan, memakai masker kita, kemudian menjaga jarak. Mari kita patuhi semua untuk menjaga kesehatan kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, adik-adik, anak-anak yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari di pekan ini dan seterusnya kita membiasakan adab-adab yang bagus dan adab-adab akhlakul karimah yang sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Adab yang pertama, di pagi hari kita bangun malam-malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Adab yang sungguh indah, sholat yang dicintai setelah sholat wajib adalah sholat lail, sholat tahajud. Karena Allah senantiasa di sepertiga malam Allah melihat hamba-hambanya yang mau bangun, kemudian mengambil air wudhu, kemudian dia sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa akan mengabulkan doanya. Allah akan melihat di mana hamba-hambanya yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mari Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga keistiqomahan dalam melaksanakan sholat lail, sholat tahajud. Yang belum bisa, mari kita mencoba bersama-sama. HP kita sekarang Android sudah canggih, alarm insya Allah sudah memberikan peringatan. Insya Allah alarm kita fullkan suaranya, insya Allah kita akan bangun. Tetapi ketika kita belum bisa mendengarkannya, mungkin itu ada godaan syaitan, ada gangguan syaitan, ada penghalang-penghalangnya. Mari kita memperbaiki niat kita. Kita memperbaiki niat tujuan hidup kita di dunia ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman yang kami cintai dan banggakan. Terapi Quran dalam pesantren adab kali ini adalah seseorang jika sudah menghafalkan Al-Quran, dia lupa. Itu wajar. Jadi seseorang ketika menghafalkan Al-Quran, kemudian dia lupa, itu adalah biasa, wajar. Nah, yang tidak wajar sudah menghafalkan berulang-ulang, tetapi kok sering lupa. Ternyata itu adalah godaan setan. Ada gangguan-gangguan setan. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dia akan senantiasa digoda oleh syaitan. Apa yang digoda pertama adalah malas, ya, malas membuka Al-Quran, malas mengulangi hafalan. Itu adalah godaan-godaan syaitanir rajim. Karena sesungguhnya manusia, al-insan, dari kata nasiya yansa, lupa. Manusia adalah tempatnya lupa. Maka obatnya orang yang lupa adalah mengingat, menghafalkan, ya. Kemudian dengan membacanya, memurajaahnya, mengulang-ulang senantiasa. Karena sesungguhnya semuanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita, tujuan kita semuanya adalah kembali ke kampung akhirat. Di dunia kita menanam kebaikan untuk memanennya besok di akhirat kelak. Ladang dakwah kita, ladang kebaikan kita, yaitu di SDIT Taqiyah Rasyidah yang tercinta ini. Mari kita bersama-sama ta'awun bainana ta'awun bainakum, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meniti kehidupan kelak. Kita hidup di dunia ini hanya sekali. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia yang fana ini. Jangan sampai tujuan kita, tujuan hidup kita hanyalah dunia yang sangat kecil ini. Tidak. Karena sesungguhnya dunia hanyalah sementara. Tubuh kita ini, pakaian kita, rumah beserta isinya, kendaraan kita besok akan kita tinggalkan. Itu hanyalah wasilah, itu hanyalah perantara memudahkan kita, memudahkan dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hidup kita. Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab rujukan kami Syekh Abdul Fattah Abdul Ghani Al-Hamas, maka jika seseorang dia menghafalkan Al-Quran kemudian lupa, ya, itu wajar, karena ada bisikan-bisikan
syaitan. Sesungguhnya obatnya lupa adalah mengingat, ya. Afdhalud dzikri, mengingat, sebaik-baik mengingat adalah yaitu dengan membaca Al-Quran, apalagi sudah dihafalkan. Kita tidak menggunakan Al-Quran, kita sudah hafal, itu adalah keutamaan, itu adalah keistimewaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mudah menghafalkan Al-Quran. Sesungguhnya orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, Allah berikan 2 pahala. Allah berikan 2 pahala. Kemudian jika dia menghafalkan Al-Quran, ketika dia menghafalkan Al-Quran dari ayat pertama kemudian ayat 10 sudah 5 kali dihafalkan, kok belum juga hafal, tambah lagi 10 kali, kok kurang 10 kali, tambah lagi 15 kali, kok 15 kali belum, tetap hafalkan terus menerus. Karena sesungguhnya lamanya kita menghafalkan Al-Quran itu adalah lama kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya Allah melihat kita, Allah sedang berinteraksi dengan kita, Allah sedang ingin bersama kita lama-lama. Itulah yang dikatakan beliau, obatnya lupa adalah dengan mengingat. Sebaik-baik mengingat adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, kemudian yang lainnya, dan yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada seseorang yang hafal Al-Quran 30 juz 1 Al-Quran, ya, ternyata ada penelitian mengatakan baru menggunakan di dalam otaknya, di dalam pikirannya itu baru dipakai 0,01%. Hafalan 30 juz baru dipakai 0,01%. Masih ada 99,9%. Masih banyak sekali. Subhanallah, subhanallah, masya Allah. Allah menciptakan otak manusia itu sungguh luar biasa. Makanya makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Maka kita menggunakannya dengan kebaikan, dengan adab-adab yang baik, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca Al-Quran, dengan mengingat-ingat, karena sesungguhnya obatnya adalah Al-Quranul Karim. Bapak Ibu, teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan, kita sudah mengetahui, ya, Musa Hafiz cilik Indonesia, yang mana dia juara 3 internasional kemarin di Mesir waktu itu. Ternyata bapak ibunya, ayah bundanya Musa itu punya kebiasaan jam 3 pagi bangun, membangunkan putra-putrinya, kemudian menghidupkan rumahnya. Lampunya setelah mati itu dimatikan semuanya jam 3. Lampunya dihidupkan semuanya, dari dapur, kamar, ruang tunggu, semuanya dihidupkan. Kemudian ibunya menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, ya, itu sholat tahajud dulu, kemudian menghidupkan malamnya, udah disiapkan semuanya, baru ternyata setelah sholat tahajud menunggu subuh, Musa Hafiz cilik dia menghafalkan Al-Quran. Allah melihat hamba-hambanya yang mau mengingat, karena jarang, tidak sedikit orang yang Allah mudahkan, yaitu bangun sholat malam. Maka mari kita mencoba, ya, seminggu sekali, kalau sudah 2 pekan sekali, atau enggak 1 pekan 2 kali, nanti ditambah sebisa. Nanti kalau sudah setiap hari, insya Allah istimewa dan luar biasa. Allah semoga memberikan keistimewaan itu kepada kita semuanya. Itu kisah
Musa hafiz cilik yang hafal 30 juz. Itu senantiasa menghidupkan paginya, karena otak yang baru bangun tidur itu sungguh luar biasa. Dia akan menyimpan ke dalam memorinya, itu sungguh luar biasa istimewanya. Insya Allah akan cepat seseorang yang menghafalkannya. Kemudian habis subuhnya Musa menyetorkan hafalannya kepada bapak ibunya, atau enggak nanti waktu sekolah dia menyetorkan kepada gurunya. Intinya semuanya berkolaborasi. Bapak ibu, teman-teman, guru di SDI Taqiyah Rasyidah bersama-sama kita, yaitu mencetak generasi Al-Quran. Mencetak generasi Al-Quran sebagai dasar, ilmu dasar di dalam anak-anak, yaitu didasari Al-Quran. Karena sesungguhnya orang-orang yang di dalam hatinya didasari Al-Quran, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan disentuh oleh api neraka, yang mana hatinya ada Al-Quran di dalamnya. Bapak ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari ya, jika kita belum bisa, ya, tidak ada kata terlambat. Kita mencarikan guru, dan sambil bapak ibu juga belajar. Bapak ibu, mari bersama-sama juga belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Mari kita mencari guru untuk mengajari kita, karena Al-Quran sebagai dasar, sebagai pelindung dalam kehidupan kita, menghidupkan di dalam rumah-rumah kita, yaitu dengan Al-Quranul Karim. Jangan sampai urusan dunia kita melalaikan kita. Mari kita senantiasa visi misi kita untuk akhirat. Dunia adalah wasilah, ya. Dunia bukanlah tujuan kita, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kita melupakan dunia juga, tidak. Harus seimbang antara dunia dan akhirat, ya. Harus seimbang, harus seimbang. Setelah kita bekerja, kemudian kita pulang, kita menghidupkan di rumah kita, yaitu akhirat. Baiti jannati, jadikan rumah kita itu adalah sebagai surga, mencetak, yaitu membawa kebahagiaan-kebahagiaan di dalam rumah dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, karena idola kita, karena panutan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Bapak ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ustadz-ustadzah yang kami banggakan, semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan, ya. Kita diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ananda menjadi anak yang solih-solihah, penerus kebaikan kita, yang mendoakan kebaikan kepada kita semuanya sebagai amal jariah Bapak Ibu semuanya, yaitu dengan menjadikan anak yang solih dan solehah. Mari kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, ya, sebagai menghidupkan di dalam rumah kita, yaitu dengan Al-Quran. Kita play, coba kita dengarkan murotal Al-Quran, ya. Yang biasa menjenengan mendengarkan musik, mungkin gantian, ya, perlahan mendengarkan musik, kemudian mendengarkan Al-Quran, ya. Kemudian disambil lagi mendengarkan pengajian-pengajian. Insya Allah menambah wawasan keislaman kita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita siapkan akhirat kita, karena hakikat hidup kita kelak, yaitu kita kembali ke kampung akhirat, kembali ke tanah asli kita, yaitu di kampung akhirat. Semoga
kita kelak dikumpulkan di jannah Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang sungguh banyak sekali. Kita dijadikan kemudahan, dilancarkan rizkinya, kemudian kita senantiasa ingat dan selalunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita, melindungi keluarga kita, dan Allah memberikan keistiqomahan dan membimbing ke jalannya, yaitu di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah bunda, abi umi, teman-teman ananda yang kami cintai, dan ustadz-ustadzah yang kami banggakan, marilah kita bersama-sama ta'awun bainana, kita bekerja sama, saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Insya Allah Allah akan mencintai kita, Allah membimbing jalan-jalan kita. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.